9.0. He is so consistent when he's comfortable, and he's just gonna improve further. There's still 8.5 minutes remaining. Halo Sobat Balap Mania. Oke sob, di video kali ini kita akan membahas tentang kejuaraan nasional seputar balap motor roda 2 ya sob. Kali ini kita akan membahas tentang balap motor yang ada di Indonesia dan di Malaysia sob. Kenapa kita bahas balap motor di dua negara ini sob? Jadi alasannya ini karena kejuaraan nasional balap motor di dua negara ini, Indonesia dan Malaysia, basicnya menggunakan motor underboost sob, dan kapasitas maksimalnya sekarang itu di motor underboost 150cc 4 tak. Menarik untuk kita mengulik bagaimana penyelenggaraan balap motor di dua negara ini sob. Pertama, kita akan bahas penyelenggaraan kejuaraan nasional balap motor di Indonesia dulu ya sob. Oke, langsung saja sob. Jadi untuk kejuaraan balap motor nasional di Indonesia ini ada Motoprix dan juga ada One Prix. Namun untuk kasta tertinggi kejuaraan balap nasional di Indonesia dipegang oleh One Prix sob. Yang menariknya sob, di mana kasta tertinggi kejuaraan balap motor di Indonesia yaitu One Prix sob, sekarang ini sedang kisruh. Kayak mana? Kalau dilihat dari kacamata awam sob, memang sepertinya kejuaraan One Prix ini terlalu memaksakan. Persiapannya sepertinya tidak terlalu matang. Berbeda dengan kejuaraan nasional di Malaysia. Bukan kita mau membanding-bandingkan sob, tetapi realitanya memang seperti itu. Nah, nanti kita akan mengulik seperti apa penyelenggaraan balap nasional di Malaysia sob. Nah, di situ kita akan melihat bagaimana penyelenggaraan balap nasional di Malaysia itu tertata rapi. Salah satu hal yang menjadi perhatian pada kejuaraan One Prix ini sob, dapat kita lihat dari marsalnya. Semisalnya sob, apabila terjadi insiden, marsalnya ini terlihat kurang tanggap. Dan lagi, atribut yang digunakan oleh marsalnya ini sepertinya kurang lengkap. Ini katanya kasta balap nasional tertinggi. Kayak mana? Hal yang seperti ini sebaiknya jangan dianggap remeh. Karena apa sob? Marsal ini menjadi faktor utama dalam menjaga keselamatan pembalap di sirkuit. Benar tidak sob? Sebenarnya manajemen One Prix juga tidak sembarang dalam memilih orang untuk bertugas ataupun menjadi marsal ya sob. Mereka pasti memperhatikan lisensi yang dikeluarkan oleh Ikatan Motor Indonesia. Tetapi mungkin saja SDM kita yang masih belum memadai. Oleh karena itu, tidak ada salahnya mungkin apabila kita melakukan studi banding ke negara tetangga. Tapi bukan berarti kejuaraan One Prix ini tidak baik sob. Namun harus ada beberapa pembenahan agar kejuaraan One Prix ini benar-benar menjadi citra sebagai kasta tertinggi kejuaraan nasional balap motor di Indonesia. Mungkin ada baiknya dilakukan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum musim kejuaraan nasional ini dimulai lagi. Hal ini tentu saja tidak terlepas agar industri otomotif di Indonesia ini lebih berkembang, khususnya industri otomotif roda 2. Kalau berbicara masalah industri otomotif, tentu saja industri otomotif Indonesia tidak kalah dengan negara tetangga sob. Contohnya, banyak part-part balap maupun perlengkapan balap yang diciptakan oleh anak bangsa dan digunakan oleh negara tetangga. Maka dari itu, ada baiknya penyelenggaraan kejuaraan balap motor di Indonesia ini tertata lebih rapi lagi, terutama kejuaraan nasional, agar bisa menjadi perhatian sampai ke tingkat Asia atau bahkan menjadi perhatian di level internasional. Seperti yang kita tahu, untuk penyelenggaraan kejuaraan nasional balap motor di Indonesia sekarang ini harus dilaksanakan di sirkuit permanen. Kenapa seperti itu ya sob? Padahal ini kan hanya balap underboost. Ya mungkin mereka memperhatikan masalah safety-nya. Tetapi toh kita lihat negara tetangga,
di Malaysian Cup Prix. Mereka masih menggunakan sirkuit non permanen, tapi tetap dengan memperhatikan standarisasi safety-nya. Balap motor underbone di sirkuit non permanen ini sob memberikan kesan tersendiri bagi pecinta balap motor di Indonesia. Dan juga ini lebih adil untuk semua tim. Jadi, di sini itu skill pembalap, mekanik, dan kru benar-benar diuji dengan data yang minim. Tentunya dari hal ini akan memberikan tontonan yang lebih menarik. Oke sob, sekarang kita beranjak ke kejuaraan balap motor di negara tetangga, yaitu Malaysian Cup Prix. Nah sob, kalau kita lihat ya, penyelenggaraan Malaysian Cup Prix ini lebih tertata rapi sob. Tentu saja jadinya lebih arah-arah. Ada baiknya penyelenggaraan balap motor di Indonesia belajar dari sini sob, bagaimana mereka menyelenggarakan balap motor yang serapi ini sob. Padahal ini kejuaraan balap motornya diselenggarakan di sirkuit non permanen, bisa kita lihat ya sob. Tetapi lihat sob bagaimana kesiapan mereka dari segi bariket, kesiapan di sirkuit, sampai marsalnya. Wah ini luar biasa sob. Kita lihat penggunaan bariketnya sob. Nah di masing-masing tikungan ini ada bariket yang berbeda-beda sob. Contohnya ada yang mereka menggunakan airbag dan juga ada yang mereka gunakan water bariket. Kenapa seperti itu ya sob? Ya tentu saja mereka ini memperhatikan faktor resikonya. Jadi bariket yang mereka taruh itu tidak sembarangan. Padahal ya sob, di Indonesia untuk ujian lisensi, untuk mendapatkan lisensi dari Ikatan Motor Indonesia ya, masalah bariket ini menjadi salah satu materinya. Tetapi pada realitanya ya bisa dilihat sendirilah. Di Malaysian Cup Prix juga kejuaraan balap motornya masih menggunakan kapasitas motor yang di bawah 150 cc 4 tak ya sob. Tetapi kalau kita di Indonesia, coba lihat, kelas beginner saja sudah menggunakan spek motor 150 cc. Bisa dibilang untuk penjenjangan di Malaysian Cup Prix ini lebih terlihat jelas sob. Semisalnya kita lihat untuk kelas pemula mereka masih menggunakan spek motor 125 cc 4 tak, baru kemudian di expert menggunakan motor 150 cc. Tentu saja untuk pemasaran ini cenderung lebih bagus ya sob. Tetapi kalau di Indonesia motor 125 cc ini masih ada di pasaran. Namun di kejuaraan nasional motor 125 cc ini sudah tidak digunakan lagi. Bagaimana itu sob? Kayak mana ini? Oke sob, sekarang kita lihat marsalnya sob di Malaysian Cup Prix ini. Bagaimana mereka tanggapnya dan lihat atribut yang mereka gunakan sob. Lengkap dengan safety-nya. Yang datang itu ialah Lutfi. Dan yang lebih pentingnya lagi sob, masing-masing dari marsal ini mereka tahu tugas mereka masing-masing. Jadi tidak sembarang meninggalkan posnya. To channel air towards his brake disc and calipers to cool down the disc quicker. So I suspect that's because this is a very hard braking circuit. You're constantly accelerating. Brake there. Oh, that's a humongous high side from Afif. Sekarang kita lihat sob, bagaimana peranan penting bariket yang mereka pasang. Nah, di sini kita lihat ada salah satu pembalap yang mengalami crash yang cukup parah dan menghantam bariket. Bariket yang terpasang di situ adalah water bariket, sehingga meminimalisir dampak dari crash tersebut. Nah, ini ada contoh lainnya lagi sob. Di sini pada saat race. Nah, kita lihat fokus pada marsalnya. Pada saat crash, lihat bagaimana tanggapnya marsal yang memegang bendera memberikan aba-aba kepada pembalap lainnya yang di belakang. Dia berada di selekoh agak rapat tadi ketika terjatuh. Tapi mereka Apabila penyelenggaraan balap motor di Indonesia bisa seperti ini, tentunya sob, penyelenggaraan balap motor di sirkuit non permanen akan lebih menarik.
Ayu saya rasa Nazrul yang juga terjatuh, terlanggar sedikit kerana motor dah agak hampir dengan selekoh. Jadi ya, ini Nazrul Izzat. Kemudian dari segi siaran, baik di siaran TV maupun streaming, penyelenggaraan Malaysian Cup Prix ini lebih enak untuk ditonton sob. Sedangkan kalau kita di Indonesia, seperti ala kadarnya saja, yang penting bisa ditonton gitu kan. Padahal ini kan merupakan salah satu hal penting juga ya sob, untuk mempromosikan bagaimana daya tarik olahraga otomotif ini. Just going to improve further. There's still 8.5 minutes remaining. He still has time after these couple of laps to go. Oke sob, sekian dulu video kali ini. Mari kita lihat bagaimana penyelenggaraan